Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi dokter, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menonton. Sebelumnya izin kami dari kelompok 9 dari IPE, kami pada hari ini izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari tugas kelompok 2 pada IPE pada hari ini. Baik, di sini ada anggota-anggota kelompok kami, ada Reza Safitriani, ada Muhammad Mutias, Alia Rifania Zara, Putri Febi Marsiana, Cindy Miranda, Astrid Deborah, Gulden Halim, dan saya sendiri Jasintan. Next. Baik, untuk skenarionya, seorang pasien laki-laki berusia 58 tahun dirawat di RS dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Pasien dirawat di RS karena demam 9 hari dan ditemukan ulkus di area telapak kaki kanan. Dokter meresepkan insulin, ciprofloxacin vial, dan tablet candesartan. Saat mengkaji resep, apoteker menemukan adanya potensi interaksi obat yang dapat menyebabkan risiko hipoglikemia meningkat. Apoteker merekomendasikan alternatif obat untuk mengurangi risiko efek samping, namun dokter tetap bersikeras untuk menggunakan obat tersebut karena hal tersebut yang dibutuhkan oleh pasien. Penelitiannya, diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis dengan prevalensi tinggi dan sering disertai berbagai komplikasi, termasuk infeksi, gangguan penyembuhan luka, serta kondisi yang memerlukan terapi multitrak. Kompleksitas penanganan DM menuntut keterlibatan berbagai profesi kesehatan seperti dokter, perawat, dan juga apoteker untuk memastikan bahwa kontrol gula darah, terapi infeksi, serta pengelolaan komorbid dilakukan secara aman dan efektif. Dalam konteks pelayanan interprofesional, setiap tenaga kesehatan membawa sudut pandang keilmuan berbeda-beda, terutama terkait pemilihan terapi, keamanan obat, dan pertimbangan klinis lainnya. Berbeda pendapat interprofesi merupakan hal yang lazim muncul, terlebih ketika menyusunkan terapi bagi pasien DM yang kompleks. Oleh karena itu, kemampuan mengkomunikasikan pandangan secara jelas dan saling menghargai menjadi keterampilan penting dalam menjaga keharmonisan tim dan juga memastikan keputusan klinis tetap berorientasi pada keselamatan pasien. Ketika terjadi perbedaan pendapat, tenaga kesehatan dituntut memiliki keterampilan resolusi konflik yang berbasis empati, profesionalisme, serta pemahaman peran masing-masing profesi. Dengan pendekatan ini, konflik dapat diubah menjadi diskusi produktif yang menghasilkan keputusan bersama. Selain itu, kolaborasi dalam menetapkan rencana intervensi yang komprehensif yang mempertimbangkan aspek klinis, farmakoterapi, serta preferensi pasien dan keluarga merupakan bagian integral dari pelayanan yang berpusat pada pasien atau patient-centered care. Dengan demikian, pembahasan mengenai komunikasi profesional, penyelesaian konflik, dan kolaborasi lintas profesi sangat relevan dalam konteks penata laksanaan pasien diabetes yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang multidisiplin. Kemudian hal pertama yang akan dibahas yaitu bagaimana cara mengkomunikasikan pandangan masing-masing profesi secara jelas dan saling menghargai. Nah, komunikasi antar profesi merupakan kompetensi inti dalam interprofessional education atau APE yang bertujuan membangun kolaborasi efektif antar profesi yang berbeda. Nah, menurut IPAC dan WHO, komunikasi yang baik antar profesi harus jelas, saling menghargai, dan berorientasi pada tujuan bersama. Kemudian terdapat beberapa cara komunikasi efektif antar profesi berdasarkan literatur IPE. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Menurut IPEC 2011 menekankan bahwa setiap profesi memiliki istilah teknis sendiri, sehingga komunikasi harus menggunakan bahasa sederhana agar tidak menimbulkan miskomunikasi antar profesi. Nah, caranya bisa hindari jargon profesi, jelaskan istilah teknis bila diperlukan, dan pastikan pesan bisa dimengerti semua pihak. Dua, praktikan active listening atau mendengarkan secara aktif. Menurut Sundari dan Rai pada tahun 2020, kemampuan mendengarkan aktif penting dalam IPE untuk membangun kepercayaan antar profesi dengan cara tidak memotong pembicaraan, mengulangi poin penting untuk memastikan. Untuk yang ketiga itu adalah menyampaikan pendapat berdasarkan data dan bukti. Menurut WHO 2010 menekankan bahwa komunikasi antar profesi harus berbasis asumsi agar kita tidak menyinggung profesi, menghormati dan juga menjaga objektivitas. Dengan cara gunakan hasil penelitian, SOP, standar K3, ataupun data lapangan saat menjelaskan pandangan. Keempat adalah hindari bahasa menyalahkan dan gunakan pendekatan kolaboratif. Maherul Anwar dan Rosa 2022 menegaskan bahwa kolaborasi efektif hanya tercapai bila komunikasi dilakukan dengan saling menghormati dan tidak bersifat menyudutkan salah satu pihak. Digunakan dengan cara menggunakan kalimat kita, bukan kalian, fokus pada solusi bersama. Kelima itu adalah validasi perspektif profesi lain, di mana menurut Rosi pada tahun 2021, validasi perspektif meningkatkan rasa dihargai dalam tim interprofesional, yaitu dengan cara, contohnya mengakui kesulitan atau kebutuhan profesi lain, misalnya beban kerja tinggi, keterbatasan fasilitas, ataupun urgensi produksi. Gunakan struktur komunikasi IPE seperti SBAR, mana IPE sering merekomendasikan penggunaan format komunikasi terstandar seperti SBAR atau singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan juga rekomendasi untuk menghindari miskomunikasi. Situation menggambarkan keadaan situasi yang terjadi seperti yang dialami pada pasien saat ini, peran utama pasien, dan mengapa perawat menghubungi dokter. Background membahas tentang apa yang telah terbelakang kondisi pasien, tanda-tanda vital, dan juga penyakit, kondisi yang akan datang, dan juga keadaan yang mengarah pada kondisi tersebut. Assessment merupakan hasil pengkajian pasien dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi pasien. Dan terakhir, rekomendasi yaitu mengusulkan tindakan yang harus dilakukan terkait dengan kondisi pasien saat ini. Contohnya dengan cara pendapat itu disampaikan secara runtut, singkat, dan juga mudah dipahami. Fokus pada tujuan pertama, di mana WHO menekankan bahwa setiap profesi mungkin memiliki prioritas yang berbeda. Namun kolaborasi dapat dibangun bila semua kembali pada tujuan bersama, seperti keselamatan, efektivitas layanan, dan juga kualitas kerja. Nomor 2, bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan keterampilan resolusi konflik berbasis empati dan profesionalisme. Yang pertama, mengidentifikasi sumber konflik secara objektif, yaitu dengan mengidentifikasi penyebab konflik seperti perbedaan penilaian risiko interaksi obat, urgensi terapi, atau interpretasi evidence-based medicine. Yang kedua, menggunakan pendekatan kolaborasi dalam penyelesaian konflik. Dengan kolaborasi interprofesional dapat mengurangi konflik, meningkatkan komunikasi, dan memperbaiki keselamatan pasien. Yang ketiga, negosiasi berbasis kepentingan atau interest-based negotiation. Penggunaan interest-based negotiation untuk menyelesaikan konflik klinis yaitu fokus pada kepentingan bersama atau keselamatan pasien daripada kepentingan individu. Yaitu menyusun rencana tindakan bersama. Setelah kesepakatan tercapai, tim harus membuat rencana tindak lanjut yang jelas. Integrasi rencana tindak lanjut adalah bagian dari praktik kolaboratif yang disarankan oleh WHO. Yang kelima, evaluasi konflik dan pembelajaran tim. Evaluasi ini membantu menilai apakah proses resolusi konflik efektif dan apakah ada sistem yang perlu diperbaiki. Yang keenam, empati dan profesionalisme sebagai dasar resolusi konflik. Empati membantu tenaga kesehatan memahami sudut pandang profesi lain. Cara bekerjasama merumuskan rencana intervensi komprehensif yang mempertimbangkan aspek klinis, farmakoterapi, serta preferensi pasien dan keluarga, yaitu dalam pendekatan kolaboratif. Kasus ini memerlukan pendekatan interpersonal yang melibatkan dokter, apoteker, perawat, serta pasien dan keluarganya. Dokter bertanggung jawab atas diagnosis dan keputusan utama dalam terapi. Apoteker menilai keamanan serta efektivitas terapi, termasuk potensi interaksi obat dan efek samping. Perawat melakukan pemantauan kondisi pasien, kadar glukosa darah, serta memberikan edukasi mengenai perawatan. Selanjutnya, keluarga
dilibatkan secara aktif untuk pemahaman dan kepatuhan terhadap obat dan tata laksana. Klinis, yang pertama ada monitoring gula darah intensif yang bertujuan untuk memonitor konsentrasi kadar gula darah pada pasien. Yang kedua, modifikasi dosis insulin. Jika keputusan dokter tetap menggunakan cipro, meskipun ada risiko interaksi, maka tanggung jawab apoteker adalah meminimalkan risiko melalui penyesuaian dosis insulin, monitoring glukosa ketat. Nah, rekomendasi dari Don Horst dan Ludek pada tahun 2009, bila ada faktor risiko hipoglikemia, maka kurangi dosis insulin 10-25% dan titrasi ulang sesuai respon glukosa pasien. Yang ketiga adalah optimasi terapi cipro. Untuk ulkus diabetikum terinfeksi, cipro itu diberikan 400 mg secara intravena tiap 12 jam. Durasi terapi 1-2 minggu untuk infeksi ringan sampai sedang tanpa osteomyelitis dan 4-6 minggu bila ada kecurigaan atau bukti osteomyelitis. Respon terapi dievaluasi pada hari ketiga hingga kelima. Bila tidak ada perbaikan, terapi perlu diganti atau ditambah sesuai hasil kultur dan sensitivitas. Yang keempat adalah manajemen hipertensi. Menurut ADA pada tahun 2023 merekomendasikan ACE inhibitor atau ARB sebagai terapi lini pertama hipertensi pada pasien diabetes karena manfaat nefroprotektif dan kardioprotektif. Golongan ARB berupa KB-satan biasanya dimulai pada dosis 8 mg sekali sehari. Target tekanan darah adalah kurang dari 140-90 mmHg atau kurang dari 130-80 mmHg bila dapat ditoleransi. Aspek farmakoterapi. Apoteker itu berperan memastikan terapi aman dan efektif pada pasien DM tipe 2 dengan ulkus diabetikum, terutama dalam pemilihan antibiotik, penyesuaian insulin, pemantauan efek samping, dan edukasi pasien. Di antaranya adalah yang pertama, pemilihan antibiotik untuk terapi pasien. Infeksi ulkus diabetikum umumnya polimikrobial. Alternatif terapi yang lebih aman terkait risiko hipoglikemia adalah kombinasi clindamycin 500-900 mg secara intravena setiap 8 jam dengan ceftriaxone 1-2 gram secara intravena sekali sehari atau cefepime 1-2 gram secara intravena setiap 12 jam yang memiliki cakupan luas tanpa interaksi signifikan dengan insulin. Yang selanjutnya adalah penyesuaian dosis insulin. Jika cipro tetap digunakan, dosis insulin perlu disesuaikan dan glukosa darah dipantau ketat karena fluoroquinolin dapat memicu hipoglikemia. Yang selanjutnya adalah edukasi pasien terkait efek samping. Edukasi pasien difokuskan pada pengenalan dan penanganan tanda-tanda hipoglikemia serta melibatkan keluarga untuk kesiapsiagaan menghadapi hipoglikemia berat. Selanjutnya edukasi pasien sendiri, yang pertama terkait hipoglikemi. Pasien yang mendapatkan edukasi terstruktur tentang hipoglikemi itu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali gejala awal dan melakukan tindakan korektif yang tepat. Gejalanya sendiri yaitu seperti gemetar, berkeringat dingin, jantung berdebar, dan rasa cemas. Biasanya juga muncul gejala neuroglycopenic seperti kesulitan berkonsentrasi, bingung, bicara pelo, dan pandangan kabur muncul ketika otak mulai kekurangan glukosa. Pasien dan keluarga harus memahami bahwa mereka tidak boleh menunggu hingga gejala menjadi berat untuk mengambil tindakan. Pasien harus selalu membawa permen, tablet glukosa, atau jus sebagai emergency supply. Keluarga juga harus diajarkan untuk mengenali tanda-tanda hipoglikemia dan tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya edukasi tentang perawatan kakinya. Menurut Bolton et al. Tahun 2008 menunjukkan bahwa edukasi perawatan kaki intensif dapat menurunkan kejadian ulkus dan amputasi hingga 50%. Pasien dan keluarga harus memeriksa kaki setiap hari, terutama karena neuropati membuat luka kecil mudah berkembang menjadi ulkus serius. Edukasi meliputi menjaga kebersihan kaki, mengeringkan sela jari kaki menggunakan pelembab, tapi tidak di sela jari, serta memilih alas kaki yang aman. Untuk pasien dengan ulkus, perlu diajarkan perawatan luka di rumah, termasuk teknik aseptik saat mengganti perban, cara membersihkan dan mengoleskan obat, mengenali tanda infeksi, serta pentingnya offloading untuk menghindari tekanan pada area ulkus. Selanjutnya edukasi terkait kepatuhan obat. Menurut Brown and Bussell, 2011 menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pengobatan sering terjadi pada pasien diabetes dan berkontribusi pada kontrol glikemik yang buruk, serta terjadi komplikasi. Pasien perlu memahami pentingnya minum obat sesuai jadwal, menghabiskan antibiotik meskipun sudah merasa membaik, serta mengetahui cara penyimpanan insulin yang benar dan teknik injeksi yang tepat. Aspek preferensi pasien dan keluarga. Preferensi pasien dan keluarga merupakan bagian penting dalam merumuskan rencana intervensi pada penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan juga ulkus kaki. Selanjutnya, pasien center care meningkatkan kepatuhan, hasil klinis, dan kualitas hidup. Langkah pertama dalam memasukkan preferensi pasien adalah memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan dapat dipahami mengenai kondisi klinis yang sedang dialami. Dalam kasus ini, pasien dan keluarga perlu memahami tentang kondisi ulkus kaki diabetik, alasan perlunya antibiotik intravena, risiko interaksi antara ciprofloxacin dan insulin, potensi efek samping terapi, dan alternatif terapi yang lebih aman sesuai dengan rekomendasi apoteker. Aspek preferensi pasien dan keluarga lanjutannya, setelah kita melakukan edukasi, keputusan yang dibuat melalui shared discussions making, di mana tenaga kesehatan mau menawarkan opsi berbasis bukti, dan juga pada pasien menyampaikan nilai kenyamanan, pengalaman, serta kemampuan ekonominya. Faktor psikososial dan dukungan dari keluarga juga berpengaruh besar terhadap dengan kepatuhan kontrol glikemik. Rencana terapi harus realistis, mempertimbangkan kemampuan biaya dan kemudahan penggunaan obat. Pelibatan aktif pasien terbukti meningkatkan kepuasan, kualitas hidup, outcome jangka panjang. Dengan demikian, penerapan patient-centered care bukan hanya aspek etika, tetapi juga strategi ilmiah yang terbukti mampu memperbaiki outcome pada pasien dengan kondisi kompleks seperti dengan diabetes mellitus dan juga ulkus diabetikum. Next. Rencana intervensi komprehensif. Rencana intervensi mempertimbangkan aspek klinis, farmakoterapi, dan juga prevensi pasien yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, klinisnya, lakukan pemantauan kadar glukosa sebelum dan juga sesudah pemberian insulin, serta selama penggunaan antibiotik. Evaluasi tanda-tanda infeksi dan juga penyembuhan luka. Yang kedua, dari aspek farmakologi, farmakoterapi, pertimbangkan penggantian ciprofloxacin bila memungkinkan. Jika tidak, sesuaikan dosis insulin dan pantau efek samping hipoglikemia. Yang ketiga adalah edukasi. Berikan edukasi kepada pasien dan juga pada keluarga mengenai tanda-tanda hipoglikemia, cara penanganannya, serta pentingnya kepatuhan pada terapi. Yang terakhir adalah kolaborasi tim. Adakan diskusi antar interprofesional secara rutin untuk mengevaluasi efektivitas terapi dan membuat penyesuaian apabila diperlukan. Next. Kesimpulan, komunikasi interprofesional yang aktif merupakan fondasi penting dalam pelayanan kesehatan modern, terutama dalam pelaksanaan kasus kompleks seperti diabetes mellitus dengan komplikasi infeksi. Penyampaian pandang masing-masing profesi harus dilakukan secara jelas, berbasis bukti, serta menghargai, serta juga menggunakan struktur komunikasi yang terstandar seperti SBAR.
Keterampilan mendengarkan aktif, validasi perspektif profesi lain, dan juga penggunaan bahasa non-konfrontatif menjadi kunci untuk mencegah miskomunikasi. Ketika perbedaan pendapat muncul, resolusi konflik penyelamatan pasien sebagai tujuan utama. Identifikasi sumber konflik, negosiasi berbasis kepentingan, dan penyusunan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama menjadi langkah penting dalam menjaga keharmonisan tim. Selain itu, penyusunan rencana intervensi komprehensif perlu melibatkan analisis klinis, pertimbangan farmakoterapi, serta integrasi prevensi pasien dan keluarga melalui pendekatan patient-centered care. Pada dia pasien diabetes, aspek pemilihan antibiotik yang aman, penyesuaian dosis insulin, pemantauan glukosa intensif, serta edukasi mengenai hipoglikemia dan perawatan kaki menjadi bagian integral dari terapi. Melibatkan pasien dalam proses shared decision making terbukti meningkatkan kepatuhan, keamanan terapi, dan juga kualitas hidup. Dengan demikian, kolaborasi interprofesional yang solid dan berorientasi pada pasien tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga menghasilkan keputusan klinik yang lebih efektif, holistik, dan berkelanjutan. Next. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan sebagai bahan acuan. Oke, sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.